Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah kamu berpuasa, namun setelah Ramadan berakhir dirimu terasa sama saja? Mengapa ada orang yang hanya menahan lapar dan ada yang hatinya berubah? Apa sebenarnya yang diam-diam merusak puasa meski kita tidak makan dan tidak minum? Bisa jadi bukan perut yang membatalkan maknanya, tetapi hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Mari kita pahami bersama, karena mungkin ada sesuatu yang kita lakukan setiap hari yang tanpa sadar mengosongkan nilai puasa kita. Berkata kasar dan menyakiti orang lain adalah hal yang sering dianggap kecil, namun justru paling sering merusak makna puasa tanpa disadari. Banyak orang menahan lapar dan haus dengan sungguh-sungguh, menjaga waktu makan dengan disiplin, tetapi lisan tetap berjalan seperti hari biasa. Padahal puasa tidak hanya melatih tubuh menahan, melainkan melatih hati untuk menjadi lembut. Jika tubuh menahan makanan tetapi hati tetap melukai, maka yang berubah hanya jadwal makan, bukan diri. Lisan adalah pintu paling cepat dari isi hati. Apa yang tersembunyi di dalam mudah sekali keluar melalui kata. Saat seseorang sedang lapar, lelah, atau terganggu, pengendalian diri menjadi lebih sulit. Justru disitulah puasa bekerja. Ia tidak bertujuan membuat manusia sekadar kuat menahan rasa fisik, tetapi kuat menahan reaksi. Ketika seseorang mampu menahan ucapan tajam saat emosinya naik, ia sedang menjalani inti puasa. Seringkali seseorang berkata kasar bukan karena ingin jahat, tetapi karena ingin didengar, ingin membela diri, atau ingin menang dalam percakapan. Namun puasa mengajarkan bahwa tidak semua harus dimenangkan dengan kata. Ada keadaan di mana diam lebih menjaga hati daripada menjawab. Dalam diam itu, ego dilembutkan. Seseorang belajar bahwa harga diri tidak selalu harus dibuktikan melalui perdebatan. Kata yang melukai tidak berhenti pada saat diucapkan. Ia menetap di ingatan orang lain lebih lama daripada yang kita kira. Satu kalimat bisa diingat bertahun-tahun, bahkan ketika yang mengucapkan sudah melupakannya. Puasa mengajak seseorang menyadari dampak ini. Menjaga lisan berarti menjaga jejak yang ditinggalkan di hati orang lain. Menahan lisan juga memperlihatkan keadaan batin yang sebenarnya. Saat kita tidak berbicara, kita mulai mendengar diri sendiri. Kita menyadari seberapa sering kita bereaksi tanpa berpikir, seberapa sering kita berbicara untuk melampiaskan rasa, bukan untuk memberi manfaat. Dari kesadaran ini muncul keinginan memperbaiki, bukan karena dipaksa, tetapi karena memahami maknanya. Puasa melatih jeda, jarak kecil antara perasaan dan ucapan. Ketika marah muncul, seseorang tidak langsung berbicara. Ketika tersinggung, ia tidak langsung membalas. Jeda itu mungkin hanya beberapa detik, tetapi dari situlah kebijaksanaan lahir. Dalam beberapa detik itu, seseorang memilih apakah ia ingin merusak atau menjaga. Jika latihan ini dijalani terus, perubahan karakter mulai terasa. Seseorang tidak lagi mudah terpancing, ia lebih banyak mendengar daripada bereaksi. Kata-katanya lebih sedikit, tetapi lebih bermakna. Orang lain merasa aman di dekatnya, karena ia tidak membawa ancaman melalui ucapannya. Kehadirannya menjadi menenangkan, bukan menegangkan. Menjaga lisan juga memurnikan hubungan dengan ibadah. Doa terasa lebih hidup ketika lidah tidak terbiasa melukai. Zikir terasa lebih dalam ketika kata sehari-hari bersih dari menyakiti. Hati lebih mudah tenang karena tidak dipenuhi penyesalan akibat ucapan sendiri. Banyak kegelisahan batin sebenarnya lahir dari kata yang tidak terjaga. Ramadan melatih ini setiap hari, bukan hanya saat di masjid atau saat berdoa, tetapi saat berbicara dengan keluarga, rekan kerja, bahkan orang asing. Puasa menjadi sekolah kesadaran, bagaimana bersikap ketika emosi hadir. Jika seseorang berhasil menjaganya selama sebulan, ia sebenarnya sedang membentuk kebiasaan baru bagi sisa hidupnya. Pada akhirnya tujuan puasa bukan membuat manusia lapar, tetapi membuatnya lembut. Lembut dalam kata, lembut dalam reaksi, dan lembut dalam memperlakukan sesama. Ketika seseorang mampu menahan ucapan yang menyakitkan, padahal ia mampu mengatakannya,
disitulah puasa mencapai maknanya, bukan hanya menahan apa yang masuk ke tubuh, tetapi menjaga apa yang keluar dari hati. Mengikuti hawa nafsu dan emosi adalah salah satu hal yang paling sering mengurangi makna puasa tanpa disadari. Puasa bukan hanya menahan makan dan minum, tetapi menahan dorongan dalam diri yang ingin selalu dipenuhi. Nafsu tidak selalu berbentuk keinginan fisik. Ia juga hadir dalam bentuk ingin menang, ingin dilayani, ingin dihargai, dan ingin segala sesuatu berjalan sesuai kemauan. Saat dorongan itu diikuti tanpa kesadaran, puasa tinggal menjadi rutinitas tubuh, bukan latihan jiwa. Ketika lapar datang, emosi menjadi lebih sensitif. Hal kecil terasa besar, kata sederhana terasa menyinggung. Disinilah puasa menguji bukan perut, tetapi reaksi. Apakah seseorang membalas dengan amarah atau menahan diri? Apakah ia mengikuti rasa sesaat atau memberi ruang untuk tenang? Puasa mengajarkan bahwa kekuatan bukan pada meluapkan emosi, tetapi pada mengendalikannya. Seringkali emosi bergerak lebih cepat daripada pikiran. Kita ingin segera menjawab, segera membela diri, segera melampiaskan rasa tidak nyaman. Namun setiap kali seseorang memilih diam beberapa saat, ia memutus rantai reaksi otomatis. Dalam jeda itu, kesadaran mengambil alih. Dari situlah muncul kemampuan memilih respon, bukan sekadar bereaksi. Mengendalikan nafsu juga berarti menerima bahwa tidak semua harus sesuai keinginan. Banyak kegelisahan muncul karena keinginan ingin segera dipenuhi. Puasa melatih menunda kepuasan. Ketika seseorang terbiasa menunda hal paling dasar, ia belajar bahwa tidak semua dorongan harus diikuti saat muncul. Dari sini lahir ketenangan yang tidak tergantung pada terpenuhinya semua harapan. Perubahan ini membuat seseorang lebih stabil. Ia tidak mudah terbakar oleh situasi, tidak mudah terseret suasana. Ia mampu melihat keadaan tanpa langsung dikuasai perasaan. Hatinya lebih lapang karena tidak setiap emosi harus menjadi tindakan. Puasa juga memperlihatkan bahwa nafsu sering memberi janji cepat, namun meninggalkan penyesalan. Kata yang dilontarkan saat marah mungkin melegakan sesaat, tetapi berat setelahnya. Dengan menahan diri, seseorang menjaga dirinya dari penyesalan yang tidak perlu. Ia memilih ketenangan jangka panjang daripada kepuasan sesaat. Jika kebiasaan ini dilatih terus, karakter berubah perlahan. Seseorang menjadi lebih sabar dalam perbedaan, lebih tenang menghadapi tekanan, dan lebih bijak mengambil keputusan. Ia tidak lagi dikendalikan keadaan, melainkan mampu mengendalikan dirinya di dalam keadaan. Pada akhirnya, puasa bukan tentang meniadakan nafsu, tetapi menempatkannya pada tempatnya. Nafsu tetap ada sebagai bagian manusia, namun tidak menjadi penguasa. Ketika seseorang mampu memimpin emosinya, bukan dipimpin olehnya, disitulah puasa menyentuh inti, menjadikan manusia lebih sadar dan lebih merdeka dari dorongan sesaat. Bermalas-malasan dan meninggalkan kewajiban adalah sikap yang sering tanpa sadar mengurangi makna puasa. Banyak orang mengira puasa adalah alasan untuk memperlambat hidup, mengurangi usaha, menunda tanggung jawab, dan membiarkan waktu berlalu begitu saja. Padahal puasa bukan melemahkan tujuan hidup, melainkan meluruskan niat di balik setiap aktivitas. Tubuh memang ditahan, tetapi kesadaran justru harus lebih hidup. Rasa lelah saat berpuasa adalah nyata, namun ia bukan ajakan untuk berhenti berbuat. Ia adalah latihan mengubah cara melakukan. Seseorang belajar bekerja dengan lebih tenang, berbicara dengan lebih hati-hati, dan bergerak dengan lebih sadar. Ia tidak lagi hanya mengejar hasil, tetapi memperhatikan proses. Dari sini lahir kualitas baru dalam aktivitas, lebih terarah, lebih tulus. Ketika seseorang menjadikan puasa sebagai alasan meninggalkan kewajiban, ia sebenarnya kehilangan kesempatan besar.
Justru dalam keadaan terbatas, nilai usaha menjadi lebih dalam. Tugas yang dilakukan saat mudah mungkin biasa, tetapi tugas yang tetap dijaga saat berat melatih keteguhan. Puasa mengajarkan bahwa ibadah tidak hanya di tempat khusus, tetapi juga dalam tanggung jawab sehari-hari. Bermalas-malasan juga sering berasal dari salah paham tentang istirahat. Istirahat diperlukan, tetapi berbeda dengan menghindari. Puasa mengajak menyeimbangkan, memberi tubuh haknya tanpa mengabaikan amanah. Seseorang belajar mengenali batasnya, kapan harus berhenti sejenak, dan kapan harus tetap melangkah. Perubahan ini membuat aktivitas terasa lebih bermakna. Hal kecil seperti menyelesaikan tugas, menepati janji, atau membantu orang lain menjadi bagian dari latihan batin. Ia tidak lagi melihat pekerjaan hanya sebagai kewajiban dunia, tetapi sebagai cara menjaga tanggung jawab diri. Puasa juga melatih kejujuran pada diri sendiri. Saat tidak ada yang mengawasi, seseorang memilih tetap melakukan yang perlu dilakukan. Dari pilihan kecil itu, tumbuh integritas. Ia melakukan bukan karena tekanan luar, tetapi karena kesadaran dalam. Jika kebiasaan ini dijaga, setelah Ramadan pun sikapnya berubah. Ia tidak lagi mudah menunda, tidak mudah mencari alasan. Ia tahu bahwa kemampuan bertahan saat sulit sudah pernah ia jalani. Pengalaman itu menjadi kekuatan baru. Pada akhirnya, puasa tidak dimaksudkan untuk membuat hidup berhenti, tetapi membuatnya lebih sadar. Menjalankan kewajiban dalam keadaan terbatas justru memperlihatkan ketulusan. Disitulah puasa menjadi bukan penghalang aktivitas, melainkan penuntun agar setiap langkah lebih bermakna. Berlebihan saat berbuka adalah kebiasaan yang sering terjadi tanpa terasa, seolah menjadi balasan alami setelah menahan lapar seharian. Tubuh memang membutuhkan asupan, namun ketika berbuka berubah menjadi pelampiasan, makna puasa perlahan memudar. Puasa melatih menahan, tetapi jika akhir harinya dipenuhi berlebihan, latihan itu berhenti pada tubuh dan tidak sampai ke hati. Rasa lapar sepanjang hari sebenarnya mengajarkan kesadaran akan cukup. Ketika seseorang berbuka dengan tenang dan secukupnya, ia merasakan nikmat yang sederhana, namun dalam. Namun ketika keinginan mengambil alih, makan menjadi tergesa, berlebihan, dan sering berujung penyesalan. Kenyang yang datang bukan lagi menenangkan, tetapi justru membuat berat dan lalai. Berlebihan juga membuat hati kembali pada kebiasaan lama, mengejar rasa puas tanpa batas. Padahal puasa mengajarkan menunda dan memilih. Saat berbuka, seseorang diberi kesempatan menerapkan pelajaran itu. Apakah ia makan karena perlu atau karena dorongan sesaat? Disinilah latihan berlanjut, bukan berhenti. Kesederhanaan berbuka menumbuhkan rasa syukur. Air terasa cukup, makanan terasa berharga, dan tubuh terasa ringan. Dari pengalaman ini seseorang memahami bahwa kenikmatan tidak selalu bergantung pada banyaknya, tetapi pada kesadaran menikmatinya. Ketika secukupnya dijaga, hati pun lebih mudah tenang. Sebaliknya, berlebihan sering menutup kepekaan. Perhatian kembali terserap pada rasa, bukan makna. Waktu yang seharusnya menjadi saat hening berubah menjadi kesibukan tanpa jeda. Tubuh kenyang, tetapi kesadaran kembali penuh gangguan. Puasa bukan memusuhi kenikmatan, tetapi menata hubungannya. Makan tetap diperlukan, namun tidak menjadi pusat. Seseorang belajar menikmati tanpa dikuasai. Ia mampu berhenti sebelum berlebihan, dan dari situ lahir kebebasan, bebas dari dorongan yang selalu ingin lebih. Kebiasaan ini juga memengaruhi hari-hari berikutnya. Ketika berbuka sederhana, tubuh lebih ringan dan ibadah setelahnya lebih hidup. Hati tidak teralihkan oleh rasa berat dan perhatian lebih mudah hadir.
Dari sinilah terlihat bahwa cara berbuka memengaruhi kualitas malamnya. Pada akhirnya, berbuka bukan sekadar mengakhiri lapar, tetapi melanjutkan pelajaran puasa. Menjaga secukupnya berarti menjaga maknanya. Dalam kesederhanaan itu, seseorang menemukan bahwa yang menenangkan bukan banyaknya makanan, melainkan hati yang tidak lagi berlebihan dalam menginginkan. Lalai dari tujuan spiritual adalah hal paling halus yang sering terjadi saat berpuasa. Secara lahir, seseorang tetap menjalankan sahur, menahan lapar, menunggu berbuka, bahkan mengikuti rutinitas ibadah. Namun perlahan semua berubah menjadi kebiasaan tanpa kesadaran. Puasa berjalan, tetapi hati tidak ikut hadir. Disinilah ibadah bisa tetap dilakukan, namun maknanya tidak lagi dirasakan. Tujuan puasa sebenarnya bukan hanya menahan fisik, tetapi menumbuhkan kesadaran. Kesadaran bahwa hidup tidak sekadar rutinitas, bahwa diri tidak hanya mengikuti kebiasaan. Ketika perhatian hanya tertuju pada jam berbuka, menu makanan, atau aktivitas harian, puasa menjadi aktivitas waktu, bukan perjalanan batin. Ia selesai setiap hari, tetapi tidak meninggalkan perubahan. Kelalaian ini sering datang tanpa disadari. Hari demi hari terasa sama, dan seseorang merasa sudah melakukan kewajiban. Namun ia tidak sempat berhenti sejenak untuk memperhatikan dirinya. Apakah hatinya lebih lembut? Apakah reaksinya lebih tenang? Apakah pikirannya lebih jernih? Tanpa perhatian itu, puasa hanya berlalu seperti hari biasa yang digeser waktunya. Puasa sebenarnya memberi ruang hening dalam hidup yang ramai. Ia mengundang seseorang untuk kembali memperhatikan niat, memperbaiki sikap, dan melihat makna di balik aktivitas. Jika ruang itu tidak digunakan, maka yang berubah hanya jadwal makan. Hati tetap terburu, pikiran tetap penuh, dan kebiasaan lama tetap berjalan. Ketika seseorang mulai kembali mengingat tujuan, cara menjalani hari berubah. Ia tidak lagi sekadar menunggu akhir, tetapi memperhatikan proses. Hal kecil seperti berbicara lebih lembut, menahan reaksi, dan memperbaiki niat menjadi bagian dari ibadah. Dari sinilah puasa mulai terasa hidup. Kesadaran ini juga membuat ibadah lain terasa berbeda. Doa tidak lagi formal, zikir tidak lagi terburu, dan waktu terasa lebih bernilai. Ia tidak mencari pengalaman besar, tetapi menjaga perhatian kecil sepanjang hari. Dari perhatian itu lahir ketenangan yang stabil. Puasa bukan hanya tentang apa yang ditinggalkan, tetapi tentang apa yang ditemukan. Jika seseorang hanya menahan tanpa memahami, ia melewati kesempatan memperdalam diri. Namun jika ia hadir dalam setiap langkah, ia menemukan makna di balik rutinitas. Pada akhirnya, menjaga tujuan spiritual berarti menjaga arah. Puasa menjadi pengingat untuk kembali pada inti hidup, bukan hanya menjalani hari, tetapi menyadarinya. Dalam kesadaran itu, ibadah tidak lagi terasa sebagai kewajiban yang selesai, melainkan perjalanan yang terus membentuk hati. Semoga apa yang kita renungkan hari ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi cermin bagi diri kita sendiri. Puasa bukan sekadar menahan lapar dan haus, melainkan perjalanan memperbaiki hati. Ia mengajarkan kita berbicara lebih lembut, menahan emosi, menjaga niat, dan menjalani hidup dengan lebih sadar. Jika selama ini kita hanya menunggu waktu berbuka, semoga mulai hari ini kita juga menunggu perubahan dalam diri. Tidak ada manusia yang langsung sempurna dalam menjalaninya. Setiap hari adalah kesempatan baru, kesempatan memperbaiki kata, memperbaiki sikap, dan memperbaiki arah hati. Jika hari ini masih terasa sulit, tidak mengapa. Yang terpenting adalah tetap mencoba, karena perubahan yang paling dalam tumbuh dari kebiasaan kecil yang dijaga. Semoga puasa kita bukan hanya meninggalkan rasa lapar, tetapi meninggalkan jejak kebaikan dalam diri. Semoga setelah Ramadan berlalu, kelembutan